darah arteri. Ya, saya udah kasih bahan kamu kan? Ada dibaca? Hah? Dalam hati. Hah? Nah, ini ada alkohol swab. Ya, alkohol swab. Kalau dengan saya nggak cukup. Ini ada hepatit nantinya untuk fiksasi, dan sebetulnya ada prostat transparan pasca injection. Ya, ada nama yang kecil-kecil itu, cantik dia. Bapak lengkap banget Pak, ribet banget Pak. Kalau gitu saya membuat ini dulu. Kita harus kreatif. Ya, kita harus kreatif. Ini jangan cemas. Hidup itu harus barakah. Masya Allah. Amin. Tuh, ya. Pasien sudah, artinya dia mengalami sesak nafas dari kemarin sore. Ya, kemarin sore. Jadi kebetulan keluarga itu punya oksigen di rumah, ya. Jadi hari ini, kalau hari ini pagi misalnya, pasien keadaannya sangat lemah, sianosis, ya, sianosis semuanya. Kemudian dilihat pernapasannya cepat, ya, pernapasan 28 kali per menit, ya. Kemudian akalnya sangat dingin, ya. Terus pasien susah untuk buka mata misalnya, artinya energinya kan low banget gitu. Nah, kita tengok kondisi seperti itu, yang kita kejar adalah AGD sebetulnya, ya, AGD. Jadi pasien gangguan pertama, artinya penuh kesadaran, waktunya sudah panjang, kemudian kapan kejadian pertama, makanya mengkaji itu harus detail. Nah, kalau dapat pasien seperti itu, Anda harus melakukan, ya, pemeriksaan darah, ya, walaupun itu sebenarnya kolaborasi ya. Ya, kalau enggak, kita kan dok, kayaknya kita harus cek inilah pasien punya dari kemarin sesak nafasnya, ya. Kadang-kadang keluarga kan banyak bohongnya ya, takut kena marah, rupanya sudah 2 hari di rumah misalnya, ditahan juga, ya, atau pasiennya tidak mau dibawa ke rumah sakit misalnya gitu ya. Nah, kapan ini Bu? Kemarin sore, padahal sudah dari pagi kemarin misalnya kan gitu. Kenapa Ibu tidak jujur? Saya takut nanti saya dimarahin. Ya kayak gini kan, kalau Ibu jujur kan bisa artinya memberikan apa yang akan dilakukan, gitu kan. Jadi ini kita beri, kan ada nama-nama nih, untuk nama ada name, ada tesnya apa, ada tanggal. Nah, kalau rumah sakit kan biasanya ada stiker-stiker nama itu yang sudah siap. Ya, kita tinggal menempelkan di sini. Jadi nggak perlu lagi tes-tes ditulis dengan ini gitu ya. Jadi kalau misalnya pemeriksaannya apa? Minyak darah, AGD. Nah, misalnya untuk kimia darah, misalnya untuk nilai untuk hepar, ya, nilai hepar, misalnya juga SGOT, SGPT, bilirubin misalnya. Kemudian bisa juga menilai gula darah pasien, itu harus diketahui. HB harus diketahui, itu adalah untuk umum, ya. Kalau HB-nya rendah berarti harus tindakan ininya, sitonya apa? Transfusi kah? Nah, itu kalau misalnya B-nya di bawah 10, ya. Kalau 10 mungkin perbaikan makanan, ya. 11 mungkin itu dianggap aman. Kalau 9 ya harus transfusi 1 kalau. Ya. Nah, di sini ada namanya, tindakannya apa? Kemudian nanti ditambah dengan jam pemeriksaan. Jam pemeriksaan itu baru ditulis dengan tangan. Karena setelah ditempel bisa aja jamnya lewat gitu ya. Nah, untuk AGD mungkin bisa diambil minimal itu 2 cc minimal. Kalau susah dapatnya, ya, kadang-kadang dokter itu ada pasien masuk misalnya dengan stroke infak misalnya, penuh kesadaran, hidungnya sudah nampak membiru misalnya gitu ya. Nah, kemudian pengambilan darahnya susah karena pembudaannya sudah kolaps. Mengerti apa yang saya sampaikan? Ini umum,
kemudian mungkin ginjal ya, kemudian yang merah untuk AGD misalnya, untuk analisa gas darah. Jadi 3 ini. Oke, ini sudah kita kasih nama ya. Nanti yang sudah kita taruh di sini ya. Nah, saya akan siapkan dulu. Ini saya buat untuk fiksasi vakum container. Bentar. Kita pakai handscoon. Kalau rasanya tangan pasien itu bisa diangkat sendiri, ya udah angkat ya, angkat tangannya Bu ya. Kita mau ngambil darahnya mungkin di bagian radialis ya, atau mungkin juga brachialis. Ini ya, seharusnya tangannya itu bukan begini. Bisa enggak ambil tangan aja, tangan yang. Nah, karena kita mau nanti arterinya di sini. Jadi ini saya taruhkan untuk arteri, ini mungkin yang vena. Nah, ini radialis, di sini brachialis. Ya. Jadi kalau kita ngambil darahnya di brachialis berarti di sini. Di vena dan arteri. Arteri nggak nampak dia. Karena arteri itu di bawah. Kalau ini vena di permukaan. Jadi vena brachialis, vena radialis ya. Jadi mungkin untuk ngambil darah ya, tapi kalau Anda di klinik-klinik dalam pengambilan darah, dia lebih banyak ngambilnya di radialis, di brachialis. Kenapa di brachialis? Posisinya dia enak aja, di sini lebih santai. Jadi pasiennya begini, dia ambil darah sini, karena di sini daerahnya tipis, ya, pembuluh darahnya tipis ya. Di sini kalau ini kan lebih nyaman. Kalau ini tipis, ini biasanya agak sakit kita, takutnya tulang. Atau ke sini juga, ini juga tipis ya. Tapi kalau infus mungkin ini dulu yang diambil, baru ke sini, baru ke sini. Kenapa? Kita mengurangi keterbatasan aktivitas. Jadi kalau di sini tentu pasiennya nggak bisa beraktivitas. Tapi kalau ini pasien bisa narik-narik. Nah, gitu maksudnya. Ya. Nah, sekarang kita mau mengambil darahnya di radialis saja lah ya, atau brachialis. Brachialis boleh ya. Jadi begini tangannya. Nah, mungkin di sini deh. Kita coba. Kita pakai tourniquet ini. Di cara pakai tourniquet, saya ulangi, begini dia ke atas. Jadi bukan begini. Ini dia ke atas kan ya. Tangannya Pak, kita pasang dulu dalam keadaan kendor ya, dengan difiksasi dulu kurang lebih ya 10. Jadi kalau lebih enak di kursi itu ada penyangganya tangannya kayak kursi itu, tapi agak lebih luas ya. Nah, jadi dia santai, jadi ininya datar, tidak menggantung ya. Kalau di tempat tidur berarti kita agak kepinggirkan. Kenapa? Karena kita memakai vacuum container. Ya, ini namanya vacuum container. Ya. Ini saya sengaja mengambil dengan artinya handscoon-nya yang on ya, bersih ya. Kenapa? Nah, karena sebetulnya yang tindakan perlukaan kan sudah ada di jarum itu sendiri ya. Tapi kalau kenapa saya suka memakai handscoon yang steril, karena lebih tebal. Kita bermain darah ini ya. Kita bermain darah, kita kan nggak tahu lukanya seperti apa. Makanya saya lebih suka menggunakan handscoon steril. Saya membersihkan dulu areanya ya. Cara membersihkan areanya Pak, saya
nih ya. Wah, hitam ya. Nah, saya belum melakukan planetas dulu. Lihat kekencangan darah. Nah, coba tanganmu kita lakukan lagi. Kalau yang ada darahnya itu akan nampak nanti mengalir ya, akan nampak mengalir. Jadi berapa cc itu bisa diambil ya. Dia seperti ini, kayak needle wing, tetapi dia bukan needle wing. Jadi jangan kejebak ya. Ini ada jarum ditutup oleh karet. Ini bisa dihubungkan dengan yang lain. Jadi kalau ini, nah ini kalau untuk pasang infus bisa juga nih, pasang ke sini ya. Saya melihatkan ada karet di sini, karet ini di sini ya. Kita pasang ininya yang nggak boleh disentuh, kan saya tadi menjelaskan ya, ini nggak boleh disentuh ya. Jadi kalau mau ini ya, ini ditinggikan. Nah, jadi sayapnya begini Bu ya. Jadi lubang jarumnya ke atas Bu ya. Tolong dirobek. Nah, sekarang kita mau mengambil darah vena. Kita mau, what it is? Nah, itu dong. Bukan ini untuk plester itu. Mana dia? Kalau shotnya lagi. Makan. Oke, begini saja. Satu. Saya akan tusukkan, ini lubangnya ke atas. Kemudian saya tusukkan ya, saya tusukkan di dekat brachialis. Kemudian akan nampak nantinya darah keluar. Darah mengalir di sini. Kalau belum, berarti kita ya cari posisinya. Oh, sudah ya. Kalau begitu, saya mau fiksasi dulu supaya lebih aman saya mengambil darah ya. Saya akan mengambil darah. Yang pertama, karena ini darah vena ya, karena tadi saya katakan ini untuk arteri tadinya. Saya ngambil dulu ya. Jadi saya tinggal hapus sama ujungnya, kemudian ditusuk. Darah sini akan mengalir karena tadi ujung itu kan jarum ditutup sama karet, saya dorong aja. Ada juga yang membuang karetnya itu, tapi kan pasang lagi. Nah, berapa cc yang diambil? Misalnya di sini 4 ya, atau totalnya berapa, misalnya 4 misalnya gitu ya. Kalau sudah, kemudian sebelum ini menutup, kita ke ataskan. Ini pusingnya begini aja ya, nggak perlu dibeginikan, rusak dan gini aja. Nah, satu, lakukan lagi. Yang kedua, darah itu akan mengalir dari tempat tinggi ke yang rendah. Jadi mau cukup begini aja, dikasih tuh pula dia. Nah, ditaruh mengalir ya. Kemudian setelah 4 cc ya. Nah, sampai seterusnya berapa? Nggak mungkin ngambil darah 20 cc, nggak mungkin kan ya. Paling pemeriksaan itu apakah dia 5 cc atau 2, 3, kemudian 2 untuk arteri. Kalau udah selesai, nah ini kita tinggal buka ya, buka, kemudian
besok lebih banyak lagi ya kalau untuk prakteknya ya. Ya, kemudian ini kita ya, ini masuk ke safety box ya. Kemudian mana yang mau robot tadi? Ini ya. Buka dong. Ya, rupanya ada sasaran itu plesterin. Nah, kita tutup dulu ya. Makanya bagusnya jangan areanya lebih dekat. Kenapa? Karena kita mau ngambil AGD-nya juga ke sana. Tapi kalau bisa kok ngambil daerah lain, kiri atau kanan yang berbeda. Kok nggak nampak saya ininya, celahnya? Kita pasangkan ya, kita pasangkan lukanya. Nah, ini darah P. Nah, 5 cc ya, spek 5 cc. Kemudian untuk arteri kita harus meraba dulu ya. Coba serahkan tangannya ke saya, satu orang. Nggak mau dia harus begini, harus begini dia. Oke. Saya harus mencek di sini. Jadi di sini venanya nampak ya. Kemudian di sini nampak seperti vena di sini. Saya melacaknya. Saya lacaknya biar telunjuknya jelas ya. Tapi kalau mau sakit nggak usah dibuka. Ini antara vena dengan arteri itu berdampingan. Nah, ini dia. Nampak? Ada orang ke dalam kan? Ini adalah arteri. Ini yang mau kita ambil. Ya. Mau coba punya kawanmu. Nih, pas tangan saya. Terasa? Nah, itu yang mau kita ambil. Ya. Jadi kita rapat dulu. Nah, bagaimana cara ngambilnya? Cara ngambilnya adalah dengan posisi 90. Nah, coba misalnya kita raba, ada denyutnya, kemudian jarumnya itu di sini tangan kita, jari kita, posisinya ini adalah untuk sebagai kontrol. Jadi kita berikan ya. Ya, betul, ini kan keras nih. Nah, kemudian biasanya kalau udah masuk kepada pembuluh darah itu, arteri itu, biasanya ada ini, tapi darahnya seperti agak banyak oksigennya, agak berbusa ya. Nah, aspirasi ya. Nah, kemudian nampaklah ya. Nah, kemudian bedanya darah itu lebih segar ya. Darah arteri itu lebih segar, banyak O2-nya ya. Kemudian kita tarik, misalnya sekitar 3 cc dapat. Kemudian kita tekan, fiksasi, kita masukkan ke botol yang ditulis untuk AGD ya. Oke, kita pusing sedikit biar heparinnya ini ya melebur. Pasti Bo ya. Jadi ini kita pusingnya sedikit gini ya, jadi nggak perlu begini, pusing sedikit saja ya. Nah, di dalam ini sebetulnya ada heparin, zat untuk mencegah bekuan ya. Apa tuh heparin? Untuk mencegah bekuan. Nah, jadi makanya pas masuk diginikan, dipusing ya. Nah, sekarang ya kita udah selesai ngambil darah ya. Kalau I'm forget untuk ini untuk nariknya ya. Nah, jadi darah ini kita kirim ke labor secepatnya.
Kalau keadaan pasien itu memang butuh sito, ya Anda harus gimana cara sito. Tapi kalau di ruangan itu ada alat untuk pengantaran dari alat-alat sito, alat-alat emergensi atau bahan emergensi yang harus cepat hasilnya. Kemudian mungkin hanya hitungnya adalah detik, ya. Misalnya pemeriksaan darah kalau MCP kan lantai 2 labornya. Nah itu ruangannya misalnya berada di belakang paru. Ada pasien mengalami asidosis respiratorik misalnya kan, dengan keadaan PO2-nya rendah sampai PO2-nya meningkat misalnya. Nah itu dia darahnya diambil kemudian dimasukkan ke boxnya, kemudian ditaruh di semacam kayak roket ya, kemudian ditutup, kemudian tekan, langsung dia gitu ya. Paling juga 15 menit nanti kalau ininya datang lagi, dokternya masih di situ. Nah jadi itu kalau sito itu begitu dia, hasilnya nampak, nah nanti baru diinterpretasikan. Oke, sampai di sini karena besok mungkin bisa kita